Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan kayu di Probolinggo, Jawa Timur. Besarnya kobaran api dan banyaknya material kayu yang terbakar membuat api merambat ke beberapa bagian pabrik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Yang terbakar pabrik apa jadi? Pabrik kayu. Pabrik kayu ya. Berapa unit dari kota? Dari kota 2 unit rencananya. Mungkin ada kesulitan atau kendala. Ini kendalanya angin besar. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Akibat peristiwa ini kerugian mencapai miliaran rupiah. Sebuah gudang yang dijadikan penyimpanan bahan bakar minyak di hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Api membakar seluruh isi gudang dan beberapa bangunan di sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan 8 unit mobil pemadam dibantu warga sekitar. Apa yang terbakar, Bang? Satu ruko, 3 pintu ini dalam satu rumah. Tidak ada. Ruko ini apa itu, Bang? Tempat penimbunan minyak. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 3 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Diduga ugal-ugalan bus antar kota antar provinsi terbalik di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seorang bocah di Indramayu, Jawa Barat tak sengaja menelan kunci gembok rumahnya. Kebakaran menghanguskan sebuah pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi dari seorang pria Parubaya yang menabrak 10 sepeda motor di kawasan Bantul, Yogyakarta. 11 pengendara langsung dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, tabrakan beruntun ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lasin apa? Oh, Mas. Enggak tahu ini kemana ini. Oh, ya Allah, ya Allah. Diduga panik karena menyenggol sepeda kayu dan sepeda motor. Seorang pengendara mobil membanting setir hingga akhirnya menabrak motor lainnya. Mobil putih bernomor polisi AD 8867DJ ini yang dikemudikan pria Parubaya akhirnya menabrak 9 motor lainnya. Tapi dengan suara kayak pesawat jatuh gelombang gitu loh Pak. Tapi gelombangnya tidak berhenti, masih terus jalan terus. Sakit-sakitnya diikuti oleh suara-suara yang lain itu loh. Ternyata satu keluar itu sudah tinggimpang itu Pak, berdarah, di sini berdarah, motornya munggah di sini. Suaranya Kecelakaan ini terjadi di Jalan Merisi, Kapanewon, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini menyebabkan 11 pengendara sepeda motor dan penumpangnya harus mendapatkan perawatan di RSUD Bantul dan RSPKU Muhammadiyah Bantul. Mobil Brio putih berjalan dari arah utara menuju ke selatan, menabrak yaitu 1 buah sepeda kayu dan 1 buah sepeda motor. Namun karena panik, dia berbelok ke kanan, menabrak 2 sepeda motor dari arah berlawanan arah, berbalik lagi ke jalurnya sebelah kiri, menabrak kurang lebih 10 sepeda motor dan 1 sepeda kayu. Polisi yang datang ke TKP langsung mengamankan pengemudi mobil ke Mapolres Bantul untuk pemeriksaan. Selanjutnya, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dan mendata para korban yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Diduga ugal-ugalan, satu unit bus ALS terbalik di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya 9 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Satu unit bus ALS dengan nomor polisi PK7405LD yang berpenumpang 30 orang terbalik. Kecelakaan ini berawal saat bus jurusan Jakarta Medan melintas dari arah Padang Sidempuan menuju arah Sipirok. Kala itu bus ALS dengan nomor 258 ini melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian dari arah berlawanan datang satu unit bus lain. Akibat jalanan yang sempit, kedua bus pun menepi ke bahu jalan. Saat hendak naik ke jalanan inilah bus ALS tergelincir hingga membuat bus terbalik. Setelah selesai berselisih atau crash, kemudian bus ALS akan menaiki kembali badan jalan, ban yang sebelah kiri, di situ katanya tergelincir sehingga terbalik di kiri, di sisi kiri unit bus. Akibat peristiwa, 9 orang termasuk sopir mengalami luka ringan. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani Polres Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainis melaporkan. Seorang pemuda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk saat ditagih utang. Pelaku melemparkan sebuah gayung berisi air hingga pecah saat mengenai bayi penagih utang yang sedang digendong. Akibat lemparan tersebut, bayi mengalami pembengkakan di belakang kepala. Sudah mengutang, pemuda ini malah tega menganiaya bayi berusia 13 bulan dengan melemparkan gayung berisi air hingga pecah di bagian kepala bayi tersebut. Peristiwa ini terjadi saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku di Kelurahan Bukit Waluyo Indah untuk menagih uang hutang sebesar Rp500.000. Namun bukannya membayar hutang, pelaku bernama Asrul usia 34 tahun malah mengamuk dan sempat beradu mulut dengan orang tua bayi yang saat itu membawa serta bayinya. Tanpa belas kasihan, pelaku melempar gayung berisi air ke arah ayah bayi yang sedang menggendong bayinya. Gayung tersebut tepat mengenai kepala korban, bahkan gayung yang dilempar pecah berkeping-keping. Akibat lemparan tersebut, bayi mengalami pembengkakan pada bagian belakang kepalanya. Tak sampai di situ, pelaku juga mengancam orang tua bayi dengan senjata tajam. Kedua orang tua bayi langsung melapor ke Polsek Waluyo. Usai mendapati laporan, pelaku langsung ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bukit Waluyo Indah. Terduga pelaku penganiayaan terhadap bayi inisial AH umur 1 tahun 1 bulan, di mana kronologis kejadiannya berawal dari utang piutang. Orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita serpihan gayung yang digunakan pelaku melempar korban dan sebuah parang dari rumah pelaku. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang warga berduel dengan perampok yang menyatroni rumahnya di perumahan Bumi Mas Raya Cikokol, Tangerang, Banten ini beredar dan akibatnya pemilik rumah yang merupakan korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua perampok bersenjata api menyatroni rumah warga Bumi Mas Raya, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Pelaku masuk ke rumah korban saat situasi sekitar sepi. Pelaku kemudian naik ke lantai 2 dan terpergok pemilik rumah yang hendak berangkat kerja. Sambil menodongkan pistol, perampok kemudian meminta korban menyerahkan harta benda. Namun korban berusaha melawan dengan melempar tas miliknya hingga kedua perampok berusaha kabur. Perampok sempat memukuli korban dengan senjata api saat korban terjatuh di tangga. Korban yang berusaha mengejar juga sempat dilempari pot bunga oleh perampok. Korban akhirnya tersungkur berlumuran darah di teras rumah dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Sementara
Sementara kedua perampok sudah kabur menggunakan sepeda motor. Pas anakku mau turun ke pergok berdua tanya mau ngapain, mau ngerampok atau apa. Oh, dia bilang mau ngerampok ya? Nggak tahu mau ngerampok atau apa, anak saya kan belum ini. Dia panik, turun akhirnya. Panik akhirnya berantem tuh di lantai 2, dikejar anak saya di lantai 1 sampai situ dia ada pot bunga saya dilemparin kepala anakku kena bocor. Habis itu sampai sini masih berantem tuh dia. Habis berantem ya udah anak saya pingsan sini. Mungkin darahnya udah banyak keluar. Kasus percobaan perampokan rumah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Sukron, Anyus melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menelan kunci gembok rumahnya. Kunci yang tertelan tersangkut di lambung korban hingga harus dioperasi. Bocah laki-laki berusia 8 tahun asal Kelurahan Lemah Abang, Indramayu, Jawa Barat ini hanya bisa terdiam di pangkuan ibunya sambil melihat hasil foto scan rumah sakit yang menunjukkan sebuah kunci gembok tersangkut di dalam lambung perutnya. Sesekali ia tersenyum saat ditanya mengapa menelan kunci gembok rumahnya. Ibu korban mengaku anaknya sedang bermain kunci sambil menggigit kunci hingga tertelan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Indramayu dan keterbatasan alat dan biaya, korban harus kembali ke rumah. Ya awalnya mainan tadinya tuh sama tetehnya. Terus dia coba main kunci dimasukin ke mulut. Ketahuan. Sama tiduran terus udah gitu dia tertelan. Dari hasil analisa tersebut perlu dilakukan pengambilan anak kunci tersebut melalui cara endoskopi. Nah, kebetulan di kami itu karena itu juga harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak maupun bedah digestif, akhirnya kami rujuk ke RSUD Gunung Jati. Ketiadaan biaya yang besar untuk menjalani operasi membuat ibu bersama anaknya ini kembali pulang ke rumah, seraya pasrah dengan kondisi yang ada. Keluarga berharap adanya uluran tangan dermawan dan bantuan pemerintah untuk membiayai operasi anaknya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Peti kemas penyimpanan sepatu di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.